Tahukah kamu ada berapa jenis-jenis otot pada manusia? Ternyata berdasarkan struktur dan fungsinya, jenis otot dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama ada otot jantung, yang kedua ada otot lurik, dan yang ketiga ada otot polos. Ketiga otot ini sudah biosains jelaskan pada video sebelumnya. Buat teman-teman yang belum menonton materi tentang jenis-jenis otot, silahkan ditonton dan dipahami dahulu. Kenapa? Karena materi yang akan saya jelaskan setelah ini itu berhubungan dengan materi jenis-jenis otot. Sehingga saat teman mempelajari video berikut ini, materi teman-teman sudah lengkap dan saling berhubungan. Apa yang akan dibahas oleh biosains? Biosains akan membahas tentang materi cara kerja otot manusia pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 8. Ternyata berdasarkan cara kerja otot manusia ada dua, yaitu ada otot sinergis yang terdiri dari otot pronotor dan otot quadratus. Lalu ada otot antagonis yang terdiri dari otot tricep dan otot bicep. Nah, inilah dua otot yang akan biosains bahas berikut ini dengan lengkap. Silakan teman-teman disimak dengan seksama. Seperti yang kita tahu, bahwasannya tulang-tulang pada rangka manusia dapat bergerak karena adanya otot. Jadi, tulang pada rangka manusia dapat bergerak karena adanya otot. Lalu, bagaimana cara kerja otot? Ternyata berdasarkan cara kerjanya, otot dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada otot sinergis dan yang kedua ada otot antagonis. Nah, di sini Biosains akan membahas dua otot ini, otot sinergis dan otot antagonis beserta contohnya. Jadi silahkan disimak. Yang pertama adalah otot sinergis. Apa itu otot sinergis? Otot sinergis adalah otot yang bekerja sama secara searah. Jadi, otot-otot ini berkontraksi dan berelaksasi secara bersamaan. Saat satu otot berkontraksi, otot lainnya juga ikut berkontraksi. Saat satu otot relaksasi, otot lainnya juga ikut relaksasi. Makanya otot sinergis disebut dengan otot yang bekerja sama secara searah. Kenapa? Ya karena ketika satu otot melakukan kontraksi, maka otot lainnya juga kontraksi. Ketika satu otot relaksasi, maka otot lainnya juga melakukan relaksasi. Lalu contoh otot sinergis pada gerak tubuh manusia apa? Contohnya, gerak pada otot pronotor dan otot quadratus. Nah, otot pronotor dan otot quadratus itu letaknya pada lengan manusia. Ini ada otot pronotor, ini ada otot quadratus. Kenapa dikatakan melakukan gerak otot sinergis? Karena lengan dapat melakukan gerak supinasi, yaitu gerak memutar lengan sehingga permukaan tertentu menghadap ke atas atau ke depan. Jadi, saat lengan melakukan gerak supinasi, di mana saat permukaan tertentu menghadap ke atas atau ke depan, otot pronotor dan otot quadratus melakukan bekerja sama. Ya, nah di sini mereka melakukan gerakan secara searah. Saat otot pronotor kontraksi dan otot quadratus juga kontraksi. Makanya gerak supinasi yang dilakukan oleh lengan manusia yang terjadi pada otot pronotor dan otot quadratus ini adalah contoh dari gerakan otot sinergis. Lalu masih pada otot pronotor dan otot quadratus terjadi gerakan lengan yaitu gerak pronasi. Gerak pronasi adalah gerakan memutar lengan sehingga permukaan tertentu menghadap ke bawah atau ke belakang. Jadi kalau supinasi itu menghadapnya ke atas atau ke depan, kalau pronasi menghadapnya ke bawah atau ke belakang. Nah, saat melakukan gerakan pronasi, nah otot pronotor dan quadratus melakukan relaksasi atau kontraksi secara bersamaan. Inilah
penjelasan dari contoh gerak otot sinergis yang terjadi pada gerakan lengan supinasi dan saat pronasi, atau saat supinasi lengan ke atas atau ke depan dan pronasi lengan ke bawah atau ke belakang. Yang kedua adalah gerak otot antagonis. Apa itu otot antagonis? Otot antagonis adalah otot yang bekerja secara berlawanan. Artinya, apabila satu otot mengalami kontraksi, maka otot yang lain melakukan relaksasi. Contohnya adalah pada otot bisep dan trisep. Nah, otot antagonis dan otot sinergis itu adalah dua otot yang sangat berbeda. Kenapa? Karena kalau otot sinergis ketika satu otot kontraksi, maka otot lainnya juga ikut kontraksi. Ketika satu otot relaksasi, maka otot lainnya juga relaksasi. Tetapi kalau otot antagonis bekerjanya secara berlawanan. Ketika satu otot kontraksi, yang satu otot ya relaksasi. Itu kenapa? Ya karena bekerja secara berlawanan. Lalu contohnya apa pada tubuh manusia? Contohnya adalah nih, pada saat misalkan mau mengangkat beban, saat gerakan tangan lurus sudah menggenggam barbel ya, otot bisep itu akan melakukan relaksasi. Nah, otot tricep melakukan kontraksi. Nah, bisep relaksasi, tricep kontraksi. Kenapa ya? Karena gerakannya antagonis atau berlawanan. Nah, setelah lengan kalian mengangkat beban, otot bisep itu akan kontraksi, sedangkan otot tricep akan relaksasi. Di mana gerakan kedua otot bisep dan tricep ini akan selalu berlawanan. Misal pada video ini nih, ya, ketika lengannya bengkok, kalian tekuk ya, nah otot bisep akan kontraksi. Nah, nih ya, kontraksi lalu otot tricep akan relaksasi. Kalau lengannya lurus, nah di sini akan melakukan kontraksi bisep, lalu saat itu dia akan melakukan kontraksi juga. Jadi gerakannya berlawanan. Inilah penjelasan dari gerak otot antagonis. Terima kasih telah menonton video pembelajaran biosains. Jangan lupa dukung terus channel biosains dengan cara like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, serta subscribe channel YouTube Biosains agar channel ini dapat berkembang menjadi lebih baik ke depannya. Sekian, terima kasih.